Di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan tugas di pertemuan 8 sampai dengan 12. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Praryadi Wibowo dari kelas I dengan NIM 2100184333. Materinya yang tugas ke-8 yaitu ada JavaScript lanjut atau validation. Kemudian tugas ke-9 server side programming, web server sintak dasar SSC. Dan tugas ke-10 server side programming, percabangan dan perulangan. Dan tugas ke-11 yaitu server side programming, penanganan form. Dan yang terakhir tugas ke-12 server side programming, array dan fungsi di PHP. Tugas ke-8 JavaScript lanjut yaitu pembuatan form HTML dengan materi input, output, percabangan, perulangan, fungsi, serta validation. Yang pertama yaitu pembuatan script HTML dengan membuat script JavaScript dengan membuat fungsi tekan. Di dalamnya terdapat variabel nama, NIM, prodi, alamat, tanggal, telepon, status, dan terdapat percabangan if else, di mana dokumen form status maka status aktif, selain itu tidak aktif. Dan di sini pembuatan input biodata, input menggunakan form. Di sini terdapat nama, NIM, program studi, alamat, tanggal lahir, telepon, jenis kelamin, status, agama, prestasi dengan menggunakan type text, number, kemudian select atau combo text, kemudian type date, jenis kelamin menggunakan fungsi combo text, dan status menggunakan type radio. Dan di sini menggunakan combo text, select, dan prestasi menggunakan text area. Di sini akan menampilkan hasil dari inputan pengisian form. Ini file CSS dari pengisian form tadi. Ini hasil output biodata mahasiswa. Di sini user akan menginputkan nama, NIM, program studi, alamat, tanggal lahir, dan seterusnya. Kemudian inputan tersebut akan dikirim dari menggunakan fungsi tekan tadi dan akan ditampilkan di bagian bawah pengisian form. Dan lanjut ke tugas ke-9 yaitu server side programming. Di sini satu statement diakhiri dengan titik koma, bersifat case sensitif dan non case sensitif. Di sini saya memodifikasi program PHP dengan inputan menggunakan script HTML dan PHP. Untuk menggunakan inputan saya menggunakan form, menggunakan input type text. Di bagian script PHP terdapat percabangan if. Di
sini menggunakan iset sget gaji dan if iset sget a atau iset sget b. Bagian if yang pertama ini untuk menampilkan inputan dari input gaji, dan if yang kedua ini untuk menampilkan inputan dari input nilai A dan input nilai B. Dan ini output tampilan di web server. Di sini untuk mencetak yaitu menggunakan echo dan diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya tugas 10 yaitu server side programming, percabangan dan perulangan untuk menampilkan hasil konversi dari nilai angka ke nilai huruf berdasarkan nilai yang diinputkan dari keyboard. Di sini sama saya memodifikasi program dengan menggunakan script PHP dan HTML. Untuk menginputkan saya menggunakan form action dan menggunakan input type text. Di dalam script PHP saya menggunakan percabangan di mana iset sget nilai, variabel nilai sama dengan sget nilai, dan terdapat percabangan kembali di mana variabel nilai lebih dari sama dengan 3,00 maka akan dicetak yaitu echo IP Anda dipanggil dengan variabel s nilai, dan akan dicetak Anda dapat mengambil 24 SKS, dan seterusnya sampai kondisi di mana else if variabel s nilai kurang dari 1,50. Ini output tampilan di web server. Di sini saya menginputkan indeks prestasi misal 3,60, maka jika ditekan kirim output tampilannya Anda 3,60, Anda dapat mengambil 24 SKS. Dan lanjut untuk membuat segitiga bintang, sama seperti di awal saya menggunakan inputan dan menggunakan form action. Di sini menggunakan input type text dan terdapat script PHP di mana variabel s baris sama dengan 0, si sama dengan 0, sj sama dengan 0, dan menggunakan percabangan if di mana iset sget tinggi. Di sini variabel s tinggi sama dengan sset tinggi, dan menggunakan perulangan for di mana s baris sama dengan 1, s baris kurang dari sama dengan tinggi, dan s baris diinkrementkan. Maka kemudian lanjut ke perulangan selanjutnya untuk membuat sejumlah spasi dengan kondisi yang tertera, maka akan dicetak spasi. Dan untuk menampilkan bintang yaitu menggunakan perulangan for kembali di mana sj sama dengan 1, sj kurang dari 2 kali s baris, dan j diinkrementkan dan dicetak hijau bintang. Dan ini tampilan output di web server. Saya menginputkan tinggi 5, maka akan diproses. Hasil tampilannya segitiga bintang. Dan lanjut ke tugas 11 yaitu server side programming, penanganan form. Di sini
membuat program listing input type text, password, radio, checkbox, combo box, text area, dan validation. Yang pertama saya membuat script HTML dan PHP itu untuk membuat fungsi login. Di sini saya menggunakan form, action, method get. Kemudian di sini si user akan diperintah untuk memasukkan username dan password. Di sini terdapat script PHP dengan menggunakan percabangan if, di mana iset get login. Di sini variable as user sama dengan as get username, dan variable as pass sama dengan as get password, dan menggunakan percabangan if kembali, di mana as user sama dengan Aditya Bowo dan as password yang tertera, maka akan dicetak hijau login berhasil dan akan menuju ke link program selanjutnya, program PHP selanjutnya. Jika kondisinya salah, maka akan dicetak login gagal. Dan ini tampilan di web server pengisi login dengan input username dan password. Jika username dan password benar, maka akan dicetak login berhasil dan akan menuju ke pengisian form jika menekan klik. Nah, di sini script PHP dan HTML untuk pengisian form dengan menggunakan form action program .php menggunakan metode post. Untuk menginputkan nama, saya menggunakan input type text. Jenis kelamin menggunakan input type radio, dan program studi menggunakan combo box to select option, dan hobi saya menggunakan input type checkbox, dan angkatan saya menggunakan listbox, dan alamat menggunakan text area. Dan ini tampilan dari server pengisian form. Jika dikirim, maka akan tampilan output program selanjutnya. Di sini program script PHP dan HTML untuk menampilkan input form sebelumnya. Di sini terdapat script PHP yang menggunakan percabangan if, di mana iset as post input, maka as nama sama dengan as post nama, as jk sama dengan as post jk, as prodi sama dengan as post prodi, as angkatan sama dengan as post angkatan, dan as alamat sama dengan as post alamat, dan dicetak dari nama mahasiswa, program studi, dan hobi. Untuk mencetak hobi di sini menggunakan percabangan if. Dan ini output tampilan di web server, output dari pengisian form sebelumnya. Dan lanjut ke tugas 12, server-side programming, array dan fungsi PHP. Array merupakan tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan
sejumlah data yang bertipe sama. Penggunaan beberapa keyword yaitu array, index, array asosiatif, for, forage, will, list, edge, print, dan seterusnya. Sini contoh pendeklarasian dan menampilkan array. Terdapat s variabel buah sama dengan array, dan di sini terdapat 4 array dengan diisi dengan jambu, anggur, semangka, dan mangga. Di sini dicetak SR buah indeks ke-0, maka akan dicetak dari hasilnya yaitu jambu. Dan echo SR buah indeks ketiga akan dicetak yaitu mangga. Dan S variabel warna sama dengan array, dimana SR warna sama dengan merah, jingga, kuning, dan hijau. Dan selanjutnya untuk mencetak SR warna indeks 0, maka output tampilannya yaitu merah. Dan SR warna indeks kedua maka akan dicetak kuning. Dan ini tampilan di web server. Selanjutnya untuk menampilkan isi array dengan for dan forage. Yang pertama terdapat SR warna sama dengan array, dan terdapat red, orange, yellow, green, blue, dan purple. Dan untuk menampilkan isi array dengan for yaitu menggunakan perulangan for dengan kondisi variabel si sama dengan 0, si kurang dari count variabel SR warna, dan i diinkremenkan. Maka akan dicetak hijau yaitu warna pelangi dengan on color SR warna indeks i dan SR warna indeks i. Selanjutnya untuk menampilkan isi array dengan forage itu dengan forage SR warna as S warna, dan dicetak warna pelangi dan font color sama dengan variabel S warna dan ini output tampilan di web server dengan for dan forage. Selanjutnya mengurutkan array dengan sort dan rs-sort. Yang pertama yaitu menggunakan variabel SR nilai sama dengan array. Di sini isi array dan dicetak echo yaitu array sebelum diurutkan dengan fungsi print SR nilai. Di sini fungsi sort SR nilai dan reset SR nilai dan dicetak array setelah diurutkan dengan sort itu dengan pemanggilan print SR nilai. Dan untuk fungsi rsort yaitu SR nilai dan reset SR nilai. Cetak hijau yaitu array setelah diurutkan dengan rsort dan print SR nilai. Dan ini output tampilan di web server sebelum diurutkan, dan ini setelah diurutkan dengan fungsi sort. Ini setelah diurutkan dengan fungsi rs-sort. Selanjutnya itu buat fungsi dengan return value dan parameter. Yang pertama membuat fungsi luas lingkaran dengan parameter s jari dan di return 3,14 dikali variabel s jari dikali s jari.
Dan pemanggilan fungsi yaitu dengan variabel SR sama dengan 12, maka akan dicetak luas lingkaran dengan jari-jari. SR sama dengan pemanggilan fungsi luas lingkaran dengan parameter variabel SR. Dan ini output tampilan di web server dengan luas lingkaran dengan jari-jari 12 sama dengan 452,16. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.